Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi qad a'tana ni'aman katsira hatta nastati'a أن نجتمع في هذا المسجد المحترم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menggerakkan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan beribadah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini sampai kita pada hadis yang ke-14 dari hadis 42 hadis yang kemudian disebut dengan hadis Al-Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini. Hadis yang ke-14 ini temanya hurmatu damil muslim, menghormati darah seorang muslim. Menghormati darah seorang muslim. Hadis ini berasal dari Imam Ibnu Mas'ud. Kita baca dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi ihda thalath at-tayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis rawahu Al-Bukhari fi kitab ad-diyat bab qaulihi ta'ala, bab qaulullah ta'ala innan nafsa bin nafsi. Nomor hadis 6476. Juga ada di hadis riwayat Imam Muslim bab ma yubahu bihi damul muslim, nomor hadis 1676. Hadis ini berasal dari Imam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berarti anaknya dari Mas'ud. Siapa anak Mas'ud itu? Namanya Abdullah. Ada beberapa rawi hadis Bapak Ibu yang bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Yang jadi rawi hadis itu anak-anaknya Abdullah ini, tapi ternyata yang mulia adalah orang tuanya. Itu catatan pertama dulu Bapak Ibu.
Nah, di hadis ini bahkan nama Abdullahnya malah dihilangkan. Nama Abdullahnya dihilangkan, yang dimunculkan justru nama ayahnya. Padahal yang meriwayatkan hadis anaknya, tapi yang dimunculkan nama kemudian ayahnya. Ini satu catatan penting. Ternyata di dalam Islam begitulah ternyata kemuliaan itu, Bapak Ibu. Ketika seorang anak itu mulia, maka yang akan dapat kemuliaan itu ayahnya, ibu. Nah, padahal yang mendidik ibu, yang mendidik ibu ternyata yang dapat kemuliaan si ayah. Ibu sabar aja lah dulu ya, Bu. Ibu sabar aja lah. Walaupun ibu kemudian disebut madrasatul ula, ya, sekolah pertama dalam keluarga itu adalah seorang ibu, tapi yang dapat kemuliaan nanti ayah. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kalau misalnya Abdullah bin Umar, tetap kalaupun disebutkan nama anaknya Abdullah, maka Umarnya juga tetap disebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dan begitu juga seterusnya. Dan termasuk juga Abdullah bin Mas'ud. Ini Bapak Ibu, catatan pertamanya, kalau anak mulia maka orang tua akan menjadi mulia. Dan itu kiranya tabau ke tengah-tengah masyarakat, Pak Ibu. Kalau ada anak nan santiang misalnya sekolah, juara satunya di sekolah, nan dapat nama sia. Baik ke masyarakat, yo santiang anak sianu tu. Ayahnya yang dapat nama, orang gaenya yang dapat nama, Bapak Ibu. Tapi kalau cengkahak perangai anak tu, yo, di mang sekolah payah sekolah siang mah. Apa nang pelajari sekolah? Guru sekolah nang merasai. Ya, guru sekolah nang merasai. Ketika anak tu pandai juara olimpiade misalnya kan. Olimpiade kok, mohon maaf Bapak Ibu, orang tua kadang-kadang tak tamat SD. Mohon maaf Bapak Ibu, orang tua kadang-kadang tak tamat SD. Gurunya bersitungkin melatih anakku untuk supaya bisa juara olimpiade. Tahu-tahu ketika lah dapet juara olimpiade, nan dapet namo de santiang anak sianu. Orang tua yang dapet namo. Padahal yang mesti mungkin mendidik kan orang kayak apa kemah guru kemah. Tapi ketika ada misalnya anak yang nakal, yang tangka, guru nan kanai. Cuy itu bana nasib guru. Ikut sekaligus ambo selipkan karena kini hari guru. Ya hari guru ya. Besok dalam pensiun tak kenal. Besok hari guru tanggal 25 November. Nah, besok hari guru tanggal 25 November. Sesuai dengan keputusan Presiden tahun 1994 itu kan. Nah, oke. Itulah nasib seorang guru Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalau anak dapat kemuliaan, maka otomatis orang tua akan dapat kemuliaan. Otomatis orang tua akan dapat kemuliaan. Nah, ini sekaligus menjadi pesan dan tantangan bagi kita orang tua. Kalau kita ingin dapat kemuliaan, maka muliakan, jadikan anak kita orang yang mulia. Jadikan anak kita orang mulia, maka insya Allah nanti kita sebagai orang tua akan mendapat kemuliaan-kemuliaan itu. Itu satu pesannya dulu. Dan di dalam hadis ini bahkan nama Abdullah pun hilang ternyata. Disebutkan Ibnu Mas'ud saja. Disebutkan Ibnu Mas'ud. Walaupun yang dimaksud Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullahnya, Abdullah bin Mas'ud. Tapi hebatnya dalam beberapa riwayat nanti Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat nanti akan ketemu nama anak disebutkan tanpa menyebutkan orang tua. Nama anak disebutkan tanpa menyebutkan orang tua, dan itu khusus untuk Ibnu Mas'ud saja. Dari 4 Abdullah tadi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, ini kan hampir hampir sama gadang ke Bapak Ibu. Mereka tuh hampir sama gadang tuh. Dari kampe urangko yang paling senior tuh Abdullah bin Mas'ud. Yang paling senior Abdullah bin Mas'ud. Nah,
yang paling kadangnya. Jadi kalau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr itu kalau disebutkan namanya pasti disebutkan orang tuanya. Kalau nanti ketemu kita hadis yang tidak disebutkan nama orang tuanya, yang hanya disebutkan misalnya an Abdillah misalnya, maka Abdillah yang dimaksud itu adalah Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Amr bin As. Oke, itu dua catatan yang kedua. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu cukup banyak meriwayatkan hadis, bahkan ada sekitar lebih kurang 2000-an hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, Imam Ibnu Mas'ud ini. Ada yang menyebutnya Imam Ibnu Mas'ud, ada yang menyebutnya Ibnu Mas'ud saja, ada yang menyebutnya Abdullah bin Mas'ud. Dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah hadis yang ke-14 di hadis Arba'in ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu mri'in, tidak halal darah seorang muslim, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, illa kecuali bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu 3 alasan berikut. Kalau dia melakukan salah satu 3 hal ini, baru nanti darahnya halal. Darah halal itu mukasinya boleh dibunuh, tapi tentu dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak sembarang bunuh. Nah, kita lihat dulu sedikit-sedikit. La yahillu damu mri'in. Darah seorang muslim itu sangat berharga, Bapak Ibu. Darah seorang muslim itu sangat mulia, sangat berharga, sangat terhormat. Maka menumpahkan darah seorang muslim, ketika bahkan membunuh seorang muslim yang dilakukan tidak dengan hak, maka berarti dia telah membunuh semua umat Islam. Membunuh seorang muslim tanpa hak berarti dia telah membunuh semua umat Islam. Nah, itu mana berharganya darah seorang muslim. Itu berharganya darah seorang muslim. Kapan seseorang itu baru bisa dikatakan muslim? Pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, yang kemuslimannya itu diikrarkan melalui kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Bapak Ibu, nah, syahadat ini, syahadat itu apa artinya Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah, apa artinya itu? Apa artinya, Bu? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kapan kita bersaksi? Di mana kita menyaksikannya? Dan apa yang kita saksikan itu? Kapan kita bersaksi? Bersaksi kok kapan kita bersaksi Bapak Ibu? Di mana kita menyaksikan? Dan apa bentuk persaksian kita kala itu? Nah, maka terkadang, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata keislaman itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Karena di balik kata persaksian itu, di balik kata syahadah itu, lahirlah kalimat-kalimat berikutnya yang satu akar dengan kalimat syahadah itu. Yang satu akar dengan kalimat syahadah.
Maka syahadah itu sebenarnya bukan hanya sekedar persaksian. Syahadah itu bukan hanya sekedar persaksian, Bapak Ibu. Misalnya, orang yang berjuang di jalan Allah, lalu kemudian dia gugur, maka dia disebut dengan syahid. Disebut dengan syahid. Nah, apakah syahid itu orang yang menyaksikan? Tidak. Orang yang mengikuti pendidikan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7 tahun dia di pesantren, maka keluarlah kemudian secari kertas, hanya selembar kertas, judulnya di situ syahadah. Nah, syahadah itu apa? Apakah itu juga persaksian? Tidak. Syahadah itu adalah pengakuan. Syahadah itu adalah pengakuan yang kemudian nanti diikuti dengan pembuktian. Kan sudah dibahas dulu kan oleh guru kita ketika guru kita membahas hadis yang kedua dan ketiga. Masih ingat Bapak Ibu? Katakan nah ledo. Cari beko rekamannya balik. Saya guru kita dulu yang membahas hadis kedua dan hadis ketiga. Hadis kedua itu tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ketiga itu tentang rukun Islam, Nah, tengok lagi nanti untuk melihat makna syahadah yang sesungguhnya itu. Nah, syahadah yang sesungguhnya itu adalah pengakuan. Lah sekolahnya sekian tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kemudian tamat, mengikuti ujian, dapat secari kertas, namanya syahadah. Pengakuan bahwa dia ini benar-benar sekolah di madrasah ini, di pondok ini, di ma'had ini misalnya kan. Lah berjuangnya dengan jiwa dan raganya, baru kemudian dipanggil syahid. Pengakuan atas perjuangannya. Nah, kita yang mengakui, yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan menyaksikan. Sesungguhnya di balik kata syahadat itu adalah pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahasa kalimatnya juga menggunakan huruf nafi dan mustasna bi ila. Kemudian itu dalam lagi maknanya itu mudah-mudahan sudah dibahas oleh guru kita dulu. Wa anna Rasulullah, dan kita juga bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, orang kalau sudah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah yang mesti diikuti, di saat itu darahnya langsung menjadi terhormat. Maka untuk menumpahkan darahnya tentu pasti ada aturannya. Lalu apakah orang-orang yang belum bersaksi itu darahnya otomatis halal? Tidak juga. Nanti punya syarat darah itu menjadi halal. Oke, lanjut. La yahillu dam imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda thalath. Kapan darah seorang muslim itu boleh ditumpahkan? Halal darahnya dan dilakukan menurut aturan-aturan. Pertama kata Rasulullah, at-tayyibuz zani. Ketika seorang muslim itu sudah balik, berakal, kemudian menikah dan menikmati pernikahannya itu. Lalu setelah dia menikmati pernikahannya, dia melakukan perzinahan. Maka di dalam istilah agama disebut dengan muhsan. Dia melakukan perzinahan. Orang yang beda Bapak Ibu, orang yang balik berakal dan belum menikah dengan orang yang balik berakal dan sudah menikah, di dalam Islam hukumannya beda. Kalau dia belum pernah menikah lalu kemudian dia melakukan perzinahan, maka hukumannya cambuk 100 kali. Ya, cambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhum mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuklah 100 cambukan. Itu untuk yang belum pernah menikah.
untuk yang belum pernah menikah. Sekarang yang sudah menikah tentu lebih berat lagi. Kenapa lebih berat? Karena dia punya yang halal, tapi dia kemudian mengambil yang haram. Karena dia punya yang halal, kalau belum menikah, dia belum punya yang halal. Ini dia sudah punya yang halal, tapi kemudian dia mengambil yang haram. Ya, rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya ke sini kan. Kalau dia sudah menikah dan dia punya yang halal, tapi dia mengambil kemudian yang haram, maka di saat itu darahnya halal. Boleh dibunuh Ustaz? Boleh. Tapi caliak dulu aturannya. Oh, tetangga awak patang berzina Ustaz. Padahal nyolah menikah tu, tetangga boleh awak bunuh saya. Oh, ndak, tunggu dulu. Ada aturannya begitu, Bapak Ibu. Nah, siapa orang yang boleh membunuhnya itu, yang boleh melakukan hukum. Apa hukumannya? Nanti rajam kan? Dan Nabi pernah melakukan hukuman rajam kepada perempuan pezina itu kan? Nabi pernah melakukan hukuman rajam kepada perempuan pezina itu. Nah, rajam itu bagaimana? Dimasukkan ke dalam tanah, dikeluarkan kepalanya, sudah itu dilempar sama-sama. Dilempar dengan batu. Batunya pun ditakar Bapak Ibu. Tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu kecil akan memperlambat kematiannya. Kalau terlalu besar akan mempercepat kematiannya. Jadi yang sedang-sedang. Nah, itu rajam itu. Yang sedang-sedang, yang kadang-kadang tinju, nah lempar. Nah, untuk apa gunanya? Untuk memberikan pressing. Itulah hukuman untuknya. Itulah hukuman yang pantas untuknya. Kenapa? Karena mohon maaf, perzinahan itu adalah sebuah kehinaan. Perzinahan itu adalah sebuah kehinaan. Nah, kalau yang mohon maaf Bapak Ibu, yang belum pernah menikah lalu kemudian melakukan perzinahan, itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan orang yang sudah pernah menikah dan bahkan punya yang halal lalu kemudian mengambil yang tidak halal, misalnya berselingkuh segala macam. Maka di saat itu berlaku hukum syariat rajam baginya. Kalau di negara kita berlaku hukum syariat, cuman di negara awak kan tidak berlaku hukum syariat. Iko yang jadi masalahnya Bapak Ibu. Nah, bahkan di daerah awak, kau nampak orang berzina, tetangko orang berzina misalnya kan, di Dando. Pada Dandonyo 10 karung semen. 10 karung semen kok kama dia ponyo disumbangan ke musaji. Kok untuk membangun musaji jo hasil perzinahan, jo dando perzinahan? Dan itu terjadi Pak Ibu. Itu terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita. Tapi di kawasan pernah terjadi itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, masih mending mungkin, bukan masih mending sebenarnya sih, tidak boleh juga sebenarnya kan. Dibangunkan ke posko misalnya kan. Kok kamu saji di sarahannya Pak Ibu. Kalau di kampung-kampung, kalau ada orang berzina di Dando, bara Dandonyo 10 karung padi, 10 karung padi kama diserahkannya kamu sholat ke surau. Untuk apa? Untuk pembangunan musola surau. Membangun musola, membangun surau, membangun musaji. Kok dari Dando zina? Kok dari Dando zina? Itu parah sekali itu. Itu parah sekali. Nah, hukum zina itu kalau dia sudah jelas, dia sudah jelas. Kalau dia belum menikah, ini hukumnya. Kalau dia sudah menikah, ini hukumnya. Kalau hukum positif bagaimana? Maka kita serahkan ke polisi. Itu bukan urusan kita lagi. Ya, kita serahkan kepada penguasa. Maka akan sangat indah hukum Islam itu sebenarnya kalau ditegakkan, sehingga kejahatan itu akan bisa ditekan, bahkan dihilangkan. Kejahatan itu akan bisa ditekan kalau itu berlaku. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Kemudian apa lagi? Wattariku lidinihil mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya lalu kemudian berpaling dari jamaah. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa keterangannya. Pertama syarah al-fasnya kita lihat dulu. La yahillu dam maknahu ay la yahillu iraqatuh. Al-murad al-qatlu. Tidak halal darah itu maknanya adalah tidak boleh kita membunuhnya. Jadi
orang yang kalau sudah menyatakan keislamannya maka kita tidak boleh membunuhnya secara sembarangan. Kalau ada orang yang membunuh orang Islam tanpa hak, maka orang yang membunuh itu wajib dikisos. Wajib, dan boleh dibunuh juga nantinya. Maka ya bentuk kini itu Bapak Ibu yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina sana kan, bahkan menyengaja menyerbu, mengarahkan rudalnya ke pemukiman warga, bahkan bukan hanya ke pemukiman warga, ke rumah sakit, ke tempat-tempat ibadah dia arahkan rudalnya. Itu kan sudah kejahatan internasional. Maka memerangi orang Israel itu wajib hukumnya. Jadi memerangi orang Israel itu wajib hukumnya. Maka Bapak Ibu akan menjadi heran gitu kalau ada orang yang tidak peduli kepada nasib saudara-saudara yang di Palestina itu. Ini bukan lagi hanya sekedar permasalahan muslim atau tidak muslim, tapi ini sudah urusan manusia. Ini urusan jiwa, urusan manusia. Maka ukhuwah yang terbangun harusnya ukhuwah basyariah, bukan lagi ukhuwah Islamiyah. Apalagi kalau kita sesama muslim berukhuwah Islamiyah dengan mereka, maka wajib tentu bagi kita untuk menolong mereka, untuk membantu mereka. Itu dia. Oke? Bi ihda thalath, maknaha yahillu qatlul muslim bisababin bisababin fa'alu sifah au khaslah min thalathi khisal. Dihalalkan membunuh seorang muslim itu apabila dia melakukan salah satu sebab yang membuat dia boleh untuk dibunuh itu. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, maknanya taqtulun nafsu allati qatalat nafsan amadan, yaitu membunuh seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja, seseorang dengan sengaja, bi ghairi haq, tanpa hak, bi muqabalatin nafsi al-maqtulah, bahkan dengan berhadap-hadapan. Jadi Bapak Ibu, membunuh orang yang sudah membunuh itu beda nanti cara membunuhnya orang yang berzina dengan orang yang murtad. Membunuh orang yang sudah membunuh berbeda cara membunuhnya nanti dengan membunuh orang yang berzina dengan orang yang murtad. Nah, oke. Kita lanjut saja biar cepat. Al-mufaraqah lil jamaah, orang yang meninggalkan at-tariku lidini, yang meninggalkan agama, kama huwa lafzul at-Tirmizi wa fi riwayat al-Bukhari al-mariq min ad-din, orang yang keluar dari agama, minal maraq wa huwa al-khuruj, yaitu keluar, wal muradu biddin al-Islam, orang yang keluar dari Islam, yang kita menyebutnya dengan istilah murtad. Maka memerangi orang murtad, membunuh orang murtad itu halal. Membunuh orang murtad itu halal. Ketika seseorang membunuh orang murtad, maka orang yang membunuh itu tidak berlaku nanti hukum qisas baginya. Nah, tidak berlaku hukum pembunuhan bagi orang yang membunuh orang murtad itu. Tapi tentu dengan aturan nantinya, seperti yang dilakukan oleh di zaman Nabi, di zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, lanjut. Al-mufariq lil jamaah, tariq li jama'atil muslim birriddah, meninggalkan orang muslim karena kemurtadannya. Jadi kalau orang keluar dari agama Islam, Bapak Ibu, kan banyak itu Pak. Dan bahkan kalau di negara kita itu jadi kebanggaan, bahkan disiarkan di televisi. Si fulan telah masuk ini, si fulan telah berpindah agama seperti ini. Kalau berlakulah hukum Islam Bapak Ibu, maka dia berhak boleh untuk dibunuh. Oke. Kita lihat fiqihnya, fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih, pemahaman hadis dan apa yang dimaksud dari kalimat hadis itu. Hurmatu damul muslim, inna man syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa aqarra wujudahu subhanahu wa wahdaniyah. Sungguhnya orang yang bersyahadat itu nanti yang mengakui
dan menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarra wujudahu subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyatu, lalu kemudian dia ikrarkan keesaan Allah itu, keberadaan dan keesaan Allah. Wa saddaqa bi nubuwwati khatimur rasul, dan membenarkan kenabian nabi terakhir, rasul terakhir. Wa'tarafa bi risalatihi, dan mempelajari risalahnya. Faqad asama dam wa sana nafsahu wa hifzu hayati, maka darahnya akan menjadi terhormat dan menjaga jiwanya itu menjadi bagian dari tuntunan ajaran agama kita. Jadi kalau ada orang yang sudah bersyahadat, berarti dia saudara kita. Maka Bapak Ibu, siapapun, sering kita sampaikan, siapapun dia, kalau yang diucapkannya itu kalimat yang sama dengan kita, berarti dia adalah saudara kita. Maka kita wajib membela mereka. Kita di Kota Padang bersyahadat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada kemudian seseorang datang dari Mentawai sana mengucapkan kalimat yang sama, berarti dia saudara kita. Kita yang di Sumatera Barat mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ada seseorang dari Papua sana mengucapkan kalimat yang sama, berarti dia saudara kita. Kita yang di Indonesia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, berteriak kemudian orang di Palestina sana mengucapkan kalimat yang sama la ilaha illallah muhammadur rasulullah, berarti dia adalah saudara kita dan kita wajib menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Yang jelas sekali, menjaga jiwa dan kehormatannya, karena itu adalah kehormatannya, menjaga jiwanya. Maka Bapak Ibu, kalau ada misalnya saudara-saudara kita yang terbunuh di sana, kita harusnya juga ikut berjihad dengan mereka. Satu lo awak mangke pedang, mangke sanjato ke situ, satu lo awak mangke pistol ke situ, mangke meriam ke situ, tentu tidak, karena itu akan sangat menyulitkan. Itu nyaris mustahil Bapak Ibu. Nah, maka ba'acarnya awak bisa cuma membela mereka, berjihad bersama mereka. Kalau saudara-saudara kita yang di Palestina sana berjihad dengan jiwa dan raganya, maka kita juga bisa berjihad. Dengan apa? Bisa dengan harta kita. Kita bantu mereka, kita kirim donasi kepada mereka. Maka mengirim donasi, ya, itu bagian dari upaya membantu mereka. Kemudian apa lagi? Nah, itu yang kemarin yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama kita, guru-guru kita. Ya, Majelis Ulama kita nomor 83 tahun 2023 kemarin itu kan. Apa itu Bapak Ibu? Boikot produk mereka. Itu cara untuk membunuh mereka. Kalau kita tidak bisa membunuh mereka secara langsung, menghilangkan nyawanya, maka bunuh mereka melalui perekonomiannya. Boikot produk mereka. Ya, makanya Bapak Ibu, alhamdulillah ambo ikut apa yang diserukan oleh MUI, insyaallah itu adalah yang terbaik. Insyaallah itu adalah yang terbaik. Maka kita mesti ikut. Kita ikut Bapak Ibu. Bahkan dulu 4 tahun yang lalu, tahun 2020, waktu orang Prancis itu kan Bapak Ibu, orang Prancis menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. 4 hari menjelang Maulid waktu itu. Nah, karena tidak ada perintah boikot dari MUI, ambo sendiri yang memboikot. Ya, ambo sendiri memboikot Bapak Ibu. Ambo mengharamkan, sejak saat itu ambo mengharamkan produk yang berafiliasi ke situ. Bahkan sampai 2 tahun ambo lamunya ndak ada minum air minum aqua itu, yang merek aqua itu. 2 tahun lamunya tuh. Nah, setelah itu 2022 baru mulai move on, baru mulai minum itu. Ternyata 2023 muncul lagi seruan dari Majelis Ulama kita. Ya udah, sempurnalah dia, selesai. Maka sejak yang kemarin itu kembali lagi tidak mengkonsumsi produk-produk mereka. Ya, itu dia. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Kan kecil Ustaz, cuma 3.000 rupiah tuh iyonya. Itu kalau awak surang 3.000 rupiah itu kalau awak surang. Umat Islam ada 2 miliar. Kalau 2 miliar
Kalau misalnya separuh yang minum misalnya kan 1 miliar kali 3.000 rupiah. Itu luar biasa itu Bapak Ibu. Itu baru satu produk dan luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya. Kan Bapak Ibu mengikuti perkembangannya kan? Baru sehari 2 hari langsung merengek mereka. Langsung merengek mereka supaya boikot dicabut. Luar biasa pengaruhnya itu Bapak Ibu. Nah, yang Abu bayangkan Bapak Ibu, supaya awak bisa komit dalam memboikot itu, ketika minum tuh, bayangkan saya itu darah saudara kita yang kita minum. Enggak tahu turun lagi. Enggak tahu turun lagi. Begitu caranya. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa dari saudara-saudara kita. Karena itu adalah kehormatan. Karena itu adalah kehormatan. Boikot saja. Banyak kok. Ndak pun aqua mineral juga ada kok. Ya, bisa. Mineral juga ada kan. Kalau nanti mineral bikin masalah, kita carilah yang lain kan. Air banyak, sajuk dulu kan. Kalau ndak ada banyak Ustaz. Ya udah air galon banyak kok. Ndak ada air galon doh. Itu hujan. Ya, minum air hujan. Nak mati ke waktu minum air hujan doh. Langsung turun dari langit itu. Gitu aja. Itu aja kok repot kata Gus Dur kan. Nah, itu dia. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang sudah bersyahadat lalu kemudian membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu wajib bagi kita untuk menjaga jiwanya. Wala yajuzu li ahadin wala yahillu lahu ayyari qadam. Maka tidak boleh bagi seseorang dan tidak halal bagi seseorang menumpahkan darahnya. Maka heran sama Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu hanya gara-gara berbeda cara menetapkan Idul Fitri, sudah bilang halal darahnya. Itu kan keterlaluan namanya itu. Kemarin kan waktu Idul Fitri, yang beridul Fitri hari Jumat pakai ilmu hisab. Yang pakai ilmu hisab itu berafiliasi ke Syiah. Syiahnya Syiah Rafidah. Maka yang pakai ilmu hisab berhari raya hari Jumat, beridul Fitri hari Jumat, halal darahnya seperti halalnya darah Syiah Rafidah itu. Awak patang hari rayanya hari apa itu? Idul Fitri hari apa patangnya? Jumat. Oh, halal darah semuanya nih. Oh, boleh ada bunuh saudaranya kok. Situ. Kok sampai segitunya? Kok sampai segitunya? Mereka kan juga bertauhid. Yang beridul Fitri hari Jumat itu kan juga bertauhid, saudara kita itu kan. Yang bertauhid, yang berhari raya Idul Fitri hari Jumat itu, yang pakai ilmu hisab itu, mereka juga bertauhid, mereka saudara kita. Mereka saudara kita. Yang berhari karena mereka melakukan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka punya dalil. Mereka punya dalil. Apa dalilnya? Ya pakai ilmu hisab. Hisab itu kan ada dalilnya. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu ada hisabnya. Nah, untuk apa ilmu hisab itu? Lita'lamu adada sinin, untuk mengetahui bilangan tahun. Nah, bilangan tahun itu dihitung. Berapa tahun itu dihitung? Dalam 1 tahun itu ada 354 hari. Nah, hari pertama di bulan Syawal itu jatuh pada hari ini. Itu ditetapkan dalam ilmu hisab. Masa itu dibantah? Kalau membantah ilmu hisab berarti mengangkangi Al-Quran. Tuh. Kan? Berarti mengangkangi Al-Quran. Berarti membantah Al-Quran. Berarti tidak mengakui ayat yang membenarkan ilmu hisab itu. Nah, siapa yang kafir sebenarnya? Itu dia. Maka janganlah terlalu mudah mengkafirkan. Janganlah terlalu mudah mengkafirkan. Oke, lanjut. Nah, kita kembali lagi. Siapa orang-orang yang harus kita jaga? Siapa orang-orang yang dibolehkan kemudian dibunuh itu? Tadi sudah disebutkan sekilas. Pertama, at-tayyibuz zani, orang-orang yang sudah balik berakal dan pernah menikah lalu kemudian melakukan perzinahan. Bahkan di suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Allah tidak akan memandang, bahkan tidak akan bicara dengan, salah satunya adalah lelaki yang berzina, orang tua yang berzina, asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Tapi orang tuanya asy-syaikh di situ laki-laki.
laki-laki tua. Tapi ketika disebutkan di ayat perzinahan itu ternyata diawali dengan perempuan. Nah, ini pula hebatnya. Ayat perzinahan Bapak Ibu diawali dengan perempuan. Nah, tapi ternyata ketika melakukan perzinahan yang dirajam pertama kali itu ternyata yang laki-lakinya. Nah, itu pula hebatnya. Kenapa ayat perzinahan itu diawali dengan perempuan? Az-zaniyatu waz-zani fajliduhum mi'ata jaldah itu. Kenapa yang perempuan? Karena pemicu perzinahan itu lebih banyak diawali oleh perempuan. Dipicu oleh perempuan. Perempuan itu ya Bu, bukan perempuan ini, perempuan itu. Dan itu menurut tafsirnya Al-Quran itu. Oke, jadi Al-Quran itu kan diurut sesuai dengan banyaknya kasus kejadian. Nah, khusus untuk orang tua yang sudah pernah menikah, az-zani ba'dal ihsan wa huwa az-zawaj, orang yang sudah pernah menikah maka hukumannya adalah rajam. Jadi cara membunuhnya adalah dengan merajam. Dan siapa yang berhak melakukan rajam itu? Siapa yang berhak melakukan rajam itu? Apakah masyarakat boleh? Boleh kalau sudah seizin penguasa. Maka yang berhak menentukan rajam atau tidak adalah penguasa. Penguasa nanti akan tetapkan melalui qadinya bahwa seseorang ini telah berzina lalu kemudian dirajam, maka yang lain boleh. Ketika dirajam maka masyarakat boleh atas izin penguasa. Gitu dia. Lanjut. Al-qisas itu yang an-nafsu bin nafsi. Orang yang menyengaja membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Orang yang menyengaja menghilangkan nyawa orang lain. Ajma'al muslimun anna man qatala musliman amadan faqad istahaqqal qisas wa huwal qatl. Dan sepakat orang Islam di dalam Islam bahwa siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, faqad istahaqqal qisas wa huwa al-qatl, maka berlaku baginya hukum qisas, yaitu hukum bunuh. Kalau menghilangkan nyawa maka qisasnya adalah dihilangkan nyawanya. Sesuai pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, dan kami sudah tetapkan untuk mereka yang sudah melakukan pembunuhan itu anna an-nafsa bin nafsi, yang menghilangkan nyawa, maka hukuman baginya adalah menghilangkan nyawa juga. Yang ketiga terakhir, haddur riddah. Orang yang tariku dini, orang yang meninggalkan agamanya. Meninggalkan agama secara mutlak, maka mutlak pula boleh dibunuh. Tapi meninggalkan agama dengan tidak mutlak, ada orang yang meninggalkan agama dengan tidak mutlak, misalnya dia tetap beragama Islam tapi tidak sholat, kan sudah kafir juga tuh Bapak Ibu. Orang yang dalam hadis kan disebutkan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Nah, apakah orang muslim yang meninggalkan sholat lalu kemudian dianggap kafir ini berhak untuk dibolehkan kemudian untuk dibunuh? Belum, tidak. Yang boleh dibunuh itu orang yang meninggalkan agama secara mutlak. Dan itu ajma'al muslimun ala anna ar-rajul idza irtadda wa sarra 'ala al-kufr wa lam yarji' ila al-islam ba'da al-istitabah. Yaitu orang-orang yang meninggalkan Islam itu dengan sengaja, keluar dari Islam lalu dia kemudian menjadi kafir, maka di saat itu darahnya kembali halal untuk kita. Darahnya halal kalau dia keluar dari Islam. Tapi tidak semua kafir kemudian nanti yang halal darahnya. Karena kafir yang memang sudah kafir dari awal, yang halal, kan kafir itu kemudian nanti dibagi juga Bapak Ibu. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Yang kafir zimmi itu tidak boleh dibunuh, itu mesti dilindungi. Tapi kalau kafir harbi yang memerangi umat Islam kayak Yahudi Israel itu, maka dia boleh dibunuh. Dan orang yang keluar dari Islam dianggap kafir harbi dan dia boleh dibunuh. Begitu dia Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu,
Tapi terakhir pesan Nambo, walaupun disampaikan hadis itu bukan berarti beko kalau awak menampak 3 kasus ini awak langsung membunuh, tentu tidak. Karena di negara kita belum diberlakukan hukum Islam seutuhnya. Kalau sudah diberlakukan hukum Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku. Tapi negara kita menganut hukum positif, maka tentu hukum positif pula lah yang berlaku sebagai seorang warga negara. Itu barangkali untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.